Jadi kalau single itu ada satu node begini, satu titik ketemu dengan node yang lain, satu node ini dengan node yang lain. Jadi ini ada pointer di sini ya, pointer. Ini value nilainya, pointernya ini menunjuk ke head yang lain ya, ke node yang lain. Ini value juga. Jadi ada urutannya ya. Ini kalau single ya. Kalau double itu berarti satu node mempunyai dua sisi ini ya. Dua pointer ini ya. Ini ada pointer, ini pointer. Jadi ini yang sebelumnya previous, ini yang next. Kalau misalkan ini indeks yang kelima, berarti selanjutnya adalah 6, sebelumnya adalah 4 gitu ya. Nah, ini disebut dengan double linked list gitu. Simple kok ya, sederhana ya. Double artinya field pointernya dua dan dua arah. Jadi ada ekor, ada kepala ya. Ada node sebelumnya dan node setelahnya. Double linked list ini contohnya seperti ini ya. Jadi value, previous, data, kemudian next. Ya. Nah, ini head ke tail. Jadi misalkan ini headnya ke ekor ya. Ya. Kalau sudah menjadi lari urutan ya, maka yang sebelumnya jadi 0, sedangkan yang setelahnya jadi 0 ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau misalkan ada banyak lari itu ya, ada urutannya, berarti kan ada ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Masing-masing mempunyai ini ya, ekor, kepala, gitu ya. Berarti yang ujung ini 0. Ya, tidak ada yang dituju ya. Yang ini juga sama, ini juga 0. Ya, yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Nah, ini ya, ini yang dimaksud dengan ini ya. Ketika double linked list memiliki banyak node, artinya node-nya itu menjadi lari ya, satu jalur gitu ya. Maka paling depan menjadi 0, yang previousnya menjadi 0 ya. Ya, contohnya ini ya. Ya, kemudian ada head dan tail ya gitu ya. Kemudian proses ilustrasi datanya seperti ini ya. A dibuat, berarti ini head, pertama ekornya 0. Headnya menunjuk B, kemudian dan seterusnya ya. Ini previous dan next gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Ini kalau kita membuat sendiri. Kalau membuat sendiri berarti kelasnya adalah kelas node. Pointernya Anda tinggal buat 2 ya. Kalau misalkan Anda mau buat sendiri, maka artinya membuat rangkaian linked list sendiri, berarti satu node ini kelas node, dan kelas node, maka aksesorisnya ini ya. Berarti pointernya ada 2 ya. Pointer, next, apa head atau tail ya. Pointer. Nah, misalkan di sini kan menyebutkan node 2P next, node 2P plus ya. Tapi ingat ini dan ini sama ya. Anda bisa menunjukkan tipenya berarti apa? Node ya. Node previous, dan node juga next. Ini ya. Node next previous, baru kemudian di sini ada misalkan integer value. Jadi ini kelasnya satu kelas node itu ada value 1, kemudian ada previous yang juga tipenya sama. Ini tipenya sama ya. Ini tipe node, ini juga node. Artinya apa? Artinya begini, satu node ini, node yang aktif ini terhubung dengan node sebelumnya dan terhubung dengan node setelahnya kan gitu. Jadi
Tidak sama dengan algoritma ya. Kalau algoritma cukup membingungkan, tapi karena kita berpikir objek, Anda cara melihatnya adalah objek pada node yang sedang ini, node yang sedang atau current, ini current node ya. Current node terhubung dengan previous node, dan kemudian dia terhubung dengan next node. Itu cara membacanya ya. Tapi kelasnya tetap sama. Kemudian pengertian yang lain. Ini sudah ya. Kemudian ini konstruktor ditambahi data, integer data. Nah, kalau bisa integernya diganti integer ini besar ya. Kemudian ini konstruktor juga bisa ditunjukkan data dan load ya. Atau kalau misalkan kita menggunakan Java ya, Java atau C sama ya, nanti Anda tinggal buat aja ya. Misalkan contohnya seperti ini. Ya, berarti Anda buat 2 ini new class, kelasnya namanya node ya. Node begini. Kemudian struktur satu node itu Anda buat satu previous, satu ini ya, satu node berarti ada integer. Kalau nilainya integer, kalau akan Anda nilainya objeknya objek begini, objek data misalnya gini, kemudian tidak punya node previous, kemudian saya punya node, kemudian next. Ini ya, berarti ini data nih satu node ya. Dan Anda tambahkan konstruktor, ini konstruktor. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya ini ada langsung ini. Jadi satu data, kemudian previous dan next gitu ya. Nah, ini cara membuatnya ya. Kalau mau jalankan berarti new Java class test unit main gitu ya. Kalau Anda membuat satu node pertama misalkan node 1, nah node 1 sama dengan new node. Ini ya. Kalau new node ini objeknya datanya apa gitu ya. Misalkan datanya berupa integer. Kalau integer berarti langsung misalkan datanya 5, previous node misalkan 0, Anda tulis 0 gini ya. Kemudian headnya ya pertama 0 ya. Jadi dua-duanya pertama satu node ini ya 0 ya. Jadi hanya data. Jadi kan seolah-olah dia hanya berdiri sendiri begini. Ya, seolah-olah dia berdiri. Jadi yang kita buat tadi itu hanya satu objek begini, isinya 5, kemudian di sini 0. Ini 0. Nah, ini implementasinya seperti ini, ya. Node 1 berarti ini objeknya adalah node 1. Node 1 isi datanya 5, kemudian dia 0, dia 0. Ya. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya ini konstruktor. Alokasi node baru new node 10 ini data ya, otomatis node. Ini inisialisasi. Kemudian operasi linked list, kalau linked list ini berarti yang sudah ada ya, tempatnya sudah ada. Jadi node 2 head 0, node tailnya 0, ya kan? Dua-duanya mempunyai nilai 0 ya. Misalkan Anda tambahi boolean
is empty, return size sama dengan 0. Nah, is empty berarti ini linked list ya. Kalau di linked list satu node ya, misalkan linked list penambahan, kalau loncat-loncat ya ini. Kan gini. At first node input is empty. Jadi SMT-nya ada tuh satu node ya. SMT-nya ada di mana ini? Green is empty, return size sama dengan 0. Kondisi jika size sama dengan 0. Ya. Ini kelasnya mana ini? Lihat. Kita lihat kelas komplitnya. Insert after hasil akhir sebelum next, insert before object di berdua in before next penghapusan ini program-programnya ya. Ya. Ini kalau kita menggunakan misalnya satu-satu ya. Misalkan satu-satu bahwa node 2 ini adalah objek, berarti misalkan Anda buat linked list berarti harus Anda kelas baru lagi ya ini. Jika linked list terdapat node, maka penambahan node baru diletakkan di belakang node yang ditunjuk oleh tail. Pointer next dari node belakang akan diarahkan ke node baru. Terjadi pergeseran pointer tail ke arah node baru. Ini penambahannya. Oke ya. Oke, sebentar. Kita satu-satu ya. Penambahan dari depan, penambahan dari belakang. Penambahan dari belakang. Nah, ini istilahnya agak membingungkan ya, yang head yang mana yang intinya begini ya. Kalau misalkan ini dianggap depan, jadi penambahan itu insertnya di sini. Tapi juga bisa di-insert di sini. Insert. Jadi misalkan ini penambahan depan, ini yang belakang. Boleh Anda apa namanya? Bolak-balik ya. Ya. Kalau head misalnya depan sini ya. Ini satu. Kalau misalkan Anda membuat program itu seperti ini, kalau misalkan saya ingin nambah, selalu saya tambahkan di sini, misalkan begini ya. Selalu saya tambahkan di sini. Maka otomatis Anda harus buat node 2. Ini satu objek seperti ini, mungkin sama-sama 0 begini. Ini 0 dulu. Ini 0 dulu. Ini datanya misalkan 10 gitu ya. Ini kedua ya. Kedua. Baru kemudian ini Anda isi node 2. Node 2 gini ya. Ini node 2. Jadi node 2 ini ke sini. Jadi ini berarti setelahnya ini ada ini. Ya, contoh seperti ini ya. Kalau di contoh program untuk penambahan dari depan atau belakang kan tadi sama ya. Berarti Anda buat pada kelas node ini satu ada tambahkan getter setter. Jangan lupa ya. Ctrl N. Ini getter dan setter ini ya, selalu tambahkan. Nah, ini tambahin semua ya. Ini cara mudahnya ya kalau membuat. Saya tambahkan getter dan setter. Tujuannya apa? Misalkan pada saat kita mau nambah, kita nggak ngikutin ini apa ya? Apa itu? PowerPoint-nya ya. Saya bingung ada depan atau belakang ya. Yang pertama yang dilakukan misalkan adalah membuat objek. Ya, node. Jadi yang pertama Anda buat node kedua, node 2. Misalkan namanya gini. New node ini. Kalau misalkan Anda ingin bahwa ini isinya hanya data saja dan otomatis nanti ininya 0, jadi Anda bisa buat seperti ini. Anda tambahkan konstruktor lagi satu di sini. Ya, tetapi di konstruktor itu hanya data. Yang 2 ini enggak usah karena nanti Anda anggap 0 ya. Nah, ini berarti kemudian Anda isi
di sini is preview sama dengan 0. Ini otomatis agak isinya 0. This titik next akan sama dengan 0. Sehingga pada saat yang kita panggil itu konstruktor ini, ya di test unit ini yang kita panggil konstruktor hanya 10, maka otomatis node 2 ini akan menjadi ini, seperti ini. Baru kemudian kita setting dia mau ditambahkan di depan atau di belakang. Kalau kemudian ini node 2 ini ternyata adalah kelanjutan dari node 1, maka Anda tinggal node 1 ini, node 1 titik ya. Kemudian ada set next gini, set next node 2. Otomatis dengan node 1 set next node 2 sama dengan menambahkan begini. Node 2 menjadi kelanjutan dari node 1. Gitu ya. Kalau misalkan Anda taruh di sini, ditaruh di sini, boleh ya. Node 2 dari 1. Ya, nanti Anda bisa buat atur mau buat melingkar atau apa. Kalau mau buat lingkaran kan berarti yang ini diisi dengan misalkan nextnya ini ternyata adalah node 1, yang ini berarti nunjuk ke sini. Nah, kembali lagi ke node 1 gini. Node 2 menunjuk node 1. Ya, ini nunjuk ke sini. Boleh ya, jadi melingkar sudah. Gitu ya. Itu contoh ya. Itu kalau nambah. Bagaimana kalau insert ya? Ini sekarang penambahan dari belakang, penambahan dari depan, penambahan dari belakang. Berarti sudah ya. Ya, misalkan ditambah lagi, masih ditambah lagi. Oh ya, ini kurang satu ya berarti. Jadi node 2 titik set previews adalah node 1. Ini ya. Node 1 selanjutnya adalah node 2. Node 2 sebelumnya adalah node 1. Jadi 2 ya. 2 yang ini supaya nanti bisa mundur ya. Misalkan nextnya, misalnya kita buat program ya. Kita buat program begini. Saya tambah aja nih satu program operasi. Ini kalau node seperti ini berarti objek ya. Misalnya saya tambah operasi pokok antrian misalnya ini. Antrian ini. Antrian misalnya kelas antrian misalnya. Antrian ini kelasnya terdiri dari saya pakai list ya, list yang manual, list node 2 kemudian antrian. Pakai bukan linked list ya, saya hanya pakai list ya. New release seperti ini misalkan ini ya. Di antrian mempunyai ini, kemudian di antrian ini kita tambahkan misalkan boolean seperti tadi ya, boolean is empty. Is empty, apakah dia empty, maka kembalinya return antrian titik is empty begini ya. Kalau dia kosong berarti ini kosong akan menghasilkan true gitu ya. Kemudian kalau misalkan add, kita tambahkan public void add node. Dan gini, add node berarti di dalamnya adalah node. Ya. Misalkan kita tambahkan node, berarti ini yang pertama adalah 0 ya. Add node gitu ya. Maka kita tambah antrian titik add node ini ya kan, ini sudah ya, berarti tambah antrian ini terserah Anda mau menambahkan di belakang atau di depan ini. Tapi kemudian kita menunjuk objeknya, misalkan di test unit ini, di test unitnya
ini ada node 1, node 2. Kita buat sini antrian. Karena node itu masih objek ya. Antrian, new antrian gini ya. Di antrian ini kemudian kita tambahkan antrian titik add node yang ditambahkan adalah node 1. Itu otomatis node 1 kita tambahkan di antrian. Kalau misalnya kita ingin tahu apakah antriannya itu empty, berarti ya apakah ada isinya atau tidak, kan gitu ya. Berarti Anda tinggal sort system operation antrian titik is empty. Apakah Anda kalau dijalankan run, maka Anda akan lihat di sini ternyata false karena sudah ada isinya ya. Kalau kita misalkan remove antrian titik remove set antrian link. Oh, belum kita buat ya programnya ya. Antrian, kita tambahkan ini aja ya. Get antrian gini. Kita antrian titik get antrian titik. Nah, ini ada remove ya. Remove object. Remove object index ke 1 misalkan ini. Sekarang jadi indeks ke 0 ini taran ini hilang berarti, maka kita cek antriannya pasti 0 ya. Nah, ini true, jadi ini false yang pertama ini karena sudah di ASN node 1, node 2. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin bahwa node 2 itu ditambahkan, maka Anda tinggal nambah antrian add node 2 ini dihapus saja ini. Jadi sebenarnya program ini remove itu sudah ada di komputer ya, tidak perlu membuat lagi ya. Kalau di PowerPoint Anda harus buat lagi ya. Add node antrian add node misalkan node 2. Jadi ada node 1, ada node 2 yang ditambahkan di dalam antrian gitu ya. Nah itu berarti ada antrian 1, ada antrian 2 gitu ya. Nah ini sudah antrian dari 0, 1. Nah sekarang kan kita ingin yang dieksekusi yang mana dulu kalau antriannya urutannya seperti tadi ini ya, ini datanya ya. Ini datanya. Nah, tinggal data ini Anda melihatnya begini. Satu node itu punya data, punya node sebelumnya sama node setelahnya. Kemudian ini inisialisasi datanya, ini konstruktor berikutnya. Kemudian Anda tambahkan selalu getter ya. Untuk mendapatkan data berarti get data. Jadi kalau mendapatkan data misalkan di antrian sekarang ada di mana misalkan begitu, Anda tinggal misalnya dapat node sama dengan antrian titik get antrian titik gitu ya. Kemudian Anda ingin dapatkan antrian yang mana gitu ya. Get antrian kemudian ya ini ya antrian ke get. Nah, antrian ke misalnya antrian ke indeks ke berapa itu adalah node. Jadi antrian ke 0 ya ini hasilnya adalah node. Misalnya saya kasih nama n gini ya, n gini ya. Maka n ini datanya berapa? Anda tinggal sort n titik get data ini. Maka Anda akan tahu datanya adalah 5 gitu ya. Kalau antrian yang ke berikutnya 1, maka datanya adalah 10.
Ini ya. Jadi sudah ada, Anda tinggal kombinasi ya sebenarnya. Kalau kita lihat lagi di PowerPoint, penambahan dari depan belakang, penambahan setelah node tertentu, penambahan setelah node. Oh, berarti ini disisipkan ya. Disisipkan, kalau disisipkan berarti apa? Berarti Anda bisa set. Kalau menggunakan ini ya, kalau menggunakan ini kita explore lagi. Antrian titik get antrian titik. Nah, ini apa ini? Ini ada set ya. Ini set itu artinya set ke berapa, kemudian node-nya ada sisipkan di sini ya. Sisipkan. Sebagai contoh saya buat ya. Saya buat node ketiga. Node 3. New node. Misalkan ini datanya 15. Misalkan ini ya. Ini berarti ada node dengan data 15. Kemudian node ini kita sisipkan. Jadi kita sisipkan berarti ke dalam antrian titik get antrian titik. Nah, kita nyisipkannya langsung menggunakan set ini. Set indeks ke berapa? Misalkan indeks ke 1. Nah, kemudian diisi dengan node 3. Sudah selesai ya. Ini set indeks ke 1 berarti itu sama dengan disisipkan node 3 menjadi indeks ke 1. Jadi kalau lihat ini ya. Ya, ini kan berarti tadi 0, ini 1. Kemudian saya ciptakan buat satu node lagi, datanya 15, ini 0, ini 0. Masih akan bisa gini ya. Nah, kemudian ini saya sisipkan. Sisipkan di 1 ini. Berarti ini sama dengan dimasukkan di sini ya. Di antaranya node 1 dan node 2. Berarti yang ini bergeser. Coba kita lihat ya. Kita buktikan. Langsung ya. Langsung mencetak. Jadi misalkan dari antrian kita dapatkan semua antrian, kemudian kita akan mendapatkan get indeks kedua ya. Kemudian indeks kedua kita tulis dapat datanya titik get data. Datanya yang keberapa ini ya. Jadi cara bacanya gini. Antrian, dapatkan semua antrian, semua jalur antrian ya. Kemudian dapatkan yang indeks nomor 2, kemudian dapatkan datanya. Oke, kita jalankan. Nanti ini di sini akan lihat indeks 2 out of bound. Tadi isinya berapa? 0, 1, 2. Oh, salah ya, salah maaf ya. Ini terjadi update ya. Ini terjadi update. Kalau yang tadi set ini menyebabkan ditumpuk, bukan diinsert ya. Bukan diinsert, tapi ditumpuk ya. Sehingga hilang ya. Ntar kita lihat ya. Insert. Mana ini? Insert kondisi awal linked list kosong. Get preview sama dengan baru. Oh, ini digeser ya. Penambahan dari belakang. Insert terakhir. Ini mudah, yang tadi sudah. Setelah node. Nah, ini ya. Penambahan setelah node tertentu. Penambahan node baru dilakukan di belakang node. Node X adalah node yang memiliki data yang sama dengan key. Jika tidak ditemukan node yang dimaksud, maka penambahan tidak terjadi. Oh, gitu ya. Berarti Anda tinggal searching ya. Kemudian insert after, berarti insert after 1, ini key, integer key-nya. Kemudian node 2P, node input. Jadi yang mau disisipkan. Jadi Anda mau disisipkan, berarti Anda dapatkan key ini untuk mendapatkan node ya. Ya. Key ini temp data ya. Ingat ini kita buat node 2, node
temporary sama dengan head. Do if temp data sama dengan key. Nah, ini terbalik. Ini paling gampang ya, caranya adalah Anda cari dulu key-nya. Kalau nggak ketemu ya sudah. Jadi Anda mencarinya, misalkan Anda mau mencari node yang datanya 5 misalnya, atau node itu punya identifier ya. Paling gampang itu sebenarnya begini. Ini tambahkan yang paling mudah. Ini node-nya dikasih identifier. String ID sama dengan string ID begini ya. Jadi untuk mencari ID-nya atau key boleh Anda sebutkan key. Jadi sebenarnya ada key, ada data, ada previous, ada next ya. Ada previous, ada next gitu. Nantinya misalkan Anda buat seperti ini, mudah-mudahan nggak bingung ya. Kalau saya tambahkan contoh lagi ya, contoh lagi. 1. Jadi node itu dimodifikasi satu node. Ini satu node ya. 1 dia punya key. Ini paling gampang ya. Kemudian atau jangan gitu. Ini adalah node, tipe node. Ini juga memungkinkan dia node. Tapi di sini datanya dibagi dua. Ini ada key, kemudian ada value. Ya, jadi seperti ini. Ini satu node ya. Satu node kita konstruksi seperti ini. Jadi ini yang previous, ini yang next. Jadi program kita nanti fokus di datanya itu seperti ini. Kalau kita melihat dia sebagai satu objek ya, objek itu selalu punya ID dan selalu punya value. Ini yang umumnya dalam satu objek. Jadi jangan angka ya, jangan gini. Nanti kan berarti key ini bisa digunakan sebagai pengganti node. Jadi key-nya node ini boleh dicoret, diganti key. Ini diganti key. Ya. Coba kita buktikan ya. Sekarang misalkan ini. Ini akan jadi jauh lebih mudah ya. Daripada gini. Seperti ini kan berarti Anda bikin temporary dulu ya. Saya contohkan di kode program. Sekarang programnya saya modifikasi, berarti di sini ada string key, kemudian ada objek data. Kemudian yang ini tetap objek data, tapi ini saya tambahkan lagi key ya. Ini saya hapus konstruktornya. Ini saya hapus konstruktornya. Saya buat baru, misalkan konstruktor, isinya key dan data. Ini, maka otomatis yang lain ini jadi nol ya, jadi nol. Nah sekarang node-nya ini terserah mau dijadikan node atau mau dijadikan key. Kalau mau dijadikan key berarti di sini jadi string saja. Node aja dulu ya. Nah ini berarti this titik node, and this next sama dengan nol. Kemudian this titik previous itu juga sama dengan 0 ya. Jadi setiap kita buat objek selalu ada key, ada data. Kemudian ini error ya, yang error tadi kita buat di test unitnya, ini error semua, saya ulang semua. Nah jadi membuatnya node sama dengan node 1 node begini ya. Maka butuh key, misalnya key-nya string, key-nya misalkan 1100, misalkan ini ya, koma datanya 250 misalkan ini ya. Jadi ini key-nya sekian. Nanti kemudian ada buat node 2 sama dengan new node ya, new node key-nya 1101 misalkan ini, atau Anda acak juga nggak apa-apa ya.
4 gini, kemudian datanya 40 misalkan gini. Ini adalah dua node ya, dua node. Kemudian kita atur dia mempunyai urutan. Jadi kalau misalkan kita atur di sini, atur lari node ya, node 2, node 1 titik set next. Nextnya adalah node 2, misalkan begini. Nah, ini berarti 1 setelahnya 2. Kemudian dibalik, node 2 titik previousnya adalah set previousnya node 1. Nah, ini sudah berarti Anda sudah menghubungkan 2 gitu ya, 2. Lalu kemudian antriannya masih tetap ya, nggak usah kita ubah antriannya. Berarti Anda bisa mendapatkan node antrian berdasarkan misalkan ini ya. Anda cari public, cari node, get node by key. Nah, jadi key-nya string key ya. Jadi Anda mencari node berdasarkan key-nya. Berarti di sini return dan buat for ya, for node di dalam antrian, kemudian kerjakan if ya, if node titik key titik equal key ini ya, akan ketemu ya return node. Ini berarti tak ketemu return node. Ini kalau nggak ketemu kan jadi nol ya. Tapi kalau ketemu, jika key-nya, jika node yang kita cari itu key-nya adalah sama dengan key ini, maka ketemu. Maka di program ini saya misalnya mencari node 2 gitu ya. Saya mencari node 2, maka saya tinggal menuliskan begini ya, menuliskan mencari node 2 ya, node dengan key ini isinya berapa ya. Maka Anda ini kita masukkan dulu di antrian new antrian ini ya. Di antrian itu kita tambahkan antrian 1 titik add node 1, kemudian tambahkan antrian titik add node 2. Node 1 dan node 2 kita masukkan di dalam antrian, tapi urutannya nanti akan sesuai dengan ini ya, dengan ini ya. Misalkan ya, contoh misalkan saya ingin mendapatkan node 2 di dalam antrian, berarti saya tinggal sort ini, saya cetak langsung ya, dapatkan di dalam antrian, tinggal antrian titik get node by ID, ini langsung Anda ketik ID-nya 2345 ya, ini akan ketemu node-nya ya, ini akan ketemu node-nya. Bahasanya masih begini ya, bahasa program. Saya buat supaya nggak jadi bahasa program, maka saya tambahkan di sini toString ini ya, toString. Nah, maka kalau dicetak di sini Anda akan lihat error banyak sekali ini errornya karena nol ya, karena nol jadi stack overflow error integer node Java 35 itu node di
Tiberius. Nah ini nul ya. Oh, ini yang salah. Private ini ya, baru kemudian ini nggak boleh langsung ditunjuki, tapi Anda nut titik get key, key-nya belum Anda buat, ditambahi get key, ini kemudian no return tadi mana? Oke sudah ya, nggak usah dulu. Ada yang error ya. Jadi ini misalkan ini ya, kita tanyakan value-nya get data, maka datanya berapa? Yang ini tadi kalau datanya cannot find simple variable get, ketemu di double antrian get key gitu ya, kemudian kita running lagi, run. Ya ini 40 datanya ya, berarti yang dengan key sekian itu adalah 40. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita insert after? Jadi misalkan insert after key-nya sekian, berarti dibuat setelahnya ini ya, dibuat setelahnya ini itu. Gimana caranya? Berarti Anda membuat programnya seolah-olah begini ya, programnya seolah-olah begini. Ini insert node setelah node dengan key tertentu. Nah ini kan berarti sebenarnya saya buat node 3 sama dengan new node, misalnya node-nya 444 ini koma datanya ini ya, ini node baru. Kemudian node baru ini kita akan sisipkan setelah misalkan key-nya ini ketemu ya, key-nya ini ketemu ya, setelah key-nya ketemu berarti ya kita setelah 2 3 4 5 ya, berarti kita tangkap dulu node-nya, node dengan key 235 misalkan ini, sisipkan node 3 ke setelah node dengan key, yang key-nya misalkan 23 dengan key 2345 ini ya. Kalau kita mau menyisipkan berarti kan node kita tangkap dulu node-nya, node dengan key itu ya, node n misalnya kayak node temporary ya, temporary node ya, kita kemudian tulis ya, kita cari di dalam antrian titik get node by key, ini adalah 2345 ini ya. Nah kita sudah dapat temporary ini kan, berarti yang kita sisipkan nanti adalah node 3. Node 3 ada di mana? Node temporary titik itu kan, next gitu ya, next x node 3. Jadi mengerti maksudnya ini? Berarti setelah kita mendapatkan node-nya tadi, maka kita update node yang tadi gitu ya, node yang ada di ini, atau bisa langsung begini, paling cepat ya, ini dijadikan satu, antrian titik get node titik dengan key 2345 langsung titik set next. Nah set next node adalah node 3. Jadi mengerti ini maksudnya?
Saya gambarkan ya. Saya gambarkan gambar antriannya jadi gini. Antriannya pakai hitam ya. Ini antrian ini. Anggap aja ini antrian. Ya. Dan saya punya node. Ini antrian, ini objek antrian. Objek namanya antrian. Ya. Kemudian tadi saya buat node ya. Node pertama isinya tadi berapa ya? Node pertama 250 sama key-nya 1100, kemudian datanya 250. Kemudian ini node 1. Ya. Kemudian node 1 ini ternyata dia punya headnya menunjuk pada node 2. Node 2 tadi 2, 3, 4, 5, datanya 40. 40. Dan ini menunjuk ke sini. Nah, ini node 2. Jadi ini next-nya dari node 1 adalah node 2. Kalau kemudian kita sisipkan lagi node yang di luar, ini node-nya tadi yang node 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7 ini ya. Pertama kita buat dia akan gini. Nah, ini pertama kita buat. Jadi next-nya 0, kemudian previous-nya juga 0. Begini ya. Ya, ini kan 0 ya. Gitu ya. Lalu kita mau perintahkan dia supaya disisipkan setelah key. Ini sisipkan, insert setelah key 2, 3, 5, 4, 5. Maka kita cari dulu. Ini kan kita carinya di antrian ini. Ya. Dengan perintah apa? Antrian titik get. Kalau misalnya getnya tadi apa ya? Get node by key. Ya. Get node by key. Nah, ini baginya kita masukkan key-nya ini. Ya. Yang kita cari 2, 3, 4, 5. Ini searching ya. Nah, ini cari, maka ketemu yang ini. Ya, ketemu yang ini. Ya. Ketemu yang ini. Gitu kan? Ya, baru kita langsung karena disisipkan setelahnya berarti next langsung set next langsung ini masukkan node-nya. Nah, node 3. Ini teknik deklaratif ya, deklaratif. Jadi Anda tidak akan bingung dengan algoritma. Jadi langsung dicari, ketemu, masukkan. Jadi nanti isinya yang diupdate adalah ini. Ini node 3 kan gitu ya. Jadi node 3 ini sudah langsung di sini. Nah, jadi perintahnya akan menjadi begini. Node 3 berarti previous ya, set previousnya adalah antrian titik get node by key nya 2, 3, 4, 5. Ini sama ya. Baru kemudian Anda masukkan antrian titik add node 3. Nah, sudah. Ini berarti sudah disisipkan. Jadi urutannya nanti itu ya. Urutannya nanti. Lalu kita ingin tahu kira-kira urutannya semua antrian itu bagaimana? Kita tulis di antrian ini ya. Kita cetak antrian. Cetak antrian. Cetak antrian. Misalnya gini ya.
voidnya public void cetak antrian. Nah, karena kita mau cetak antrian, maka kita ukur dari semua ya, semua. Jadi for cetak ya, misalnya gini, for antriannya, kita dapatkan antriannya ya, for node, setiap node, untuk setiap node di dalam antrian gitu ya, maka cetaklah datanya, titik get data. Kalau misalkan di tes unit kita ingin cetak antrian titik get cetak antrian ini NN 40 250 40 567. Nah, ini kita lihat, kita cek lagi ya. Kenapa kok ada 240? Karena yang 40 yang pertama itu ini. Nah, ini ya, nggak usah ya. Setelah get data ini ya. Jadi kita lihat nih. Nah, run. Nah, ini berarti antrian yang pertama, antrian yang kedua, antrian yang ketiga datanya ya. Nah, seperti itu ya. Bisa dimengerti? Misalkan key, kenapa key itu penting? Key itu biasanya dalam satu objek selalu ada ya. Key. Kalau misalkan kita buat heterogen datanya, maka kita boleh memasukkan data itu misalkan new Java class, misalkan ini mahasiswa, misalnya ini ya, dan di dalamnya ada mahasiswa, ada private string ID nim. Nah, ini ada ID, ini kan nim ya, nim mahasiswa atau ID mahasiswa. Kemudian tambahkan getter setter ini, kemudian tambahkan konstruktor. Anda bisa, kalau yang antri itu bukan lagi angka ini, misalkan Anda tambahkan yang antri itu ternyata mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa dengan ID misalkan 6542 misalkan ini namanya, kan ini ya, ini boleh disisipkan juga. Nah, saya sisipkan setelah ini 567 boleh ya, boleh sisipkan setelah 67 ya. Gimana kalau disisipkan setelah 67? Ini mahasiswa ini ya, mahasiswa ini dimasukkan di dalam node data. Saya buat node baru, node 4 sama dengan new node ini, kemudian datanya adalah M1 ya, begini M1 node remove node berapa itu mahasiswa ini tidak dapat deliver ke mahasiswa string. Nah, padahal di sini datanya adalah objek. Sudah bisa, harusnya bisa. Oh ya, ini berarti node-nya kita kasih nama. Misalkan kita namanya kita ambil 6542, M1. Ini ya. Jadi 6542 ini kode key-nya, kemudian M1 ini nama objeknya. Kemudian kita mau sisipkan di mana tadi? 444 ini ya, kita sisipkan.
boleh misalkan berarti antrian titik get antrian antrian kode key 4444 titik set next adalah node 4 ini, kemudian di node 4 titik set previousnya itu adalah antrian titik get kode by 4444 ini. Kemudian ini kita ambil Ctrl X, kita pindah ke sini. Data antrian, kemudian kita jalankan run. Data antrian. Oh, kita insert dulu ya. Node 4-nya belum di insert, ini node 4. Ini berarti dimasukkan antrian add node add node 4. Dalam masukkan node 4 ke dalam antrian, setelah datanya kita set, masukkan dalam antrian dan kita run ya. Maka Anda ini mahasiswa. Jadi 250, 40, 567 mahasiswa. Mahasiswanya kita buat lebih lengkap. Kemudian kita run. Nah, ini mahasiswa ID-nya, ini nama. Oke, itu insert after ya, sama ya. Ya, insert after. Kalau ini bisa Anda pelajari ya. Mungkin nanti praktikum menggunakan ini. Cuman saya akan berikan yang lain. Ini adalah teknik imperatif ya. Imperatif itu cara berpikirnya menggunakan algoritma. Tapi kalau yang tadi itu deklaratif ya. Kita tekniknya nggak sama. Kalau ini kita algoritma kita di apa namanya, algoritma kita ditaruh di bahasa program. Kalau yang tadi saya buat ini bukan algoritmanya kita ya, algoritma kita enggak ada, tapi kita menggunakan apa yang dipunyai oleh program, kemudian kita declare ya, kita atur. Cara nyimpannya bagaimana? Cari node nomor sekian, kemudian sisipkan, gitu ya. Hampir mirip. Oke, ini yang setelah ya. Insert after sudah. Kalau ini yang sama ya. Insert after ketemu dulu, baru kemudian sebelumnya apa, setelahnya apa. Kemudian bergeser ya. Ini sama ya. Ini prosesnya ya. Tambahan sebelum node X. Nah, itu sama, berarti tinggal nanti setelah ketemu mana yang jadi yang node yang baru itu jadi previous dari node yang dicari. Insert before kan gitu, sama ya. Oke, ini ilustrasinya. Hapus bagaimana hapus? Hapus ya tinggal del kalau depan, kemudian pakai gambar ya. Kalau ini yang mau dihapus bagaimana? Yang dihapus yang terakhir, misalkan ini yang dihapus, ini yang dihapus, yang di ujung, maka ini dijadikan 0 ya. Kalau yang dihapus yang ini red ya, ini maka ini yang dijadikan 0. Itu saja. Kalau yang hapus yang tengah bagaimana? Maka yang tengah misalkan yang dihapus yang ini ada lagi satu lagi ya. Ini yang dihapus ya. Nanti gunakan by key ini tetap ya, get node by key kemudian del, hapus ya. Hapus, maka kemudian Anda set, tanyakan yang sebelumnya. Contohnya misalnya antrian get node by key. Berarti misalkan saya mau menghapus. Kalau pakai ini ya, kalau pakai deklaratif, berarti tekniknya adalah saya ingin hapus. Kalau yang kanan kiri sudah mudah ya. Hapus di antara hapus di antara node ya, saya ini hapus di antara node. Berarti yang mau dihapus
yang mau dihapus pasti didapatkan identitas yang akan dihapus. Dapatkan identitas node yang akan dihapus. Jadi ya, misalkan yang kita hapus tadi ini ya, 567 ini 444. Maka Anda bisa menggunakan ini ya. 567. Tinggal Anda temukan node antrian titik get node by key 4444. Ini ketemu kan? Ini yang mau dihapus ya, titik ini ya. Nah, Anda bisa dapatkan get key-nya sendiri, kemudian get next berarti ini selanjutnya, dan get previous ini adalah node sebelumnya, kan gitu ya. Sebelum dihapus maka Anda gandeng misalkan get next ini. Semoga Anda nggak bingung ya kalau saya buat gini ya. Ya. Antrian get by key sekian, kemudian saya ketik get next gitu ya. Get next tahu berarti yang mana? Ini mau dihapus. Ini mau dihapus. Kemudian get next. Get next kan berarti ini. Get next. Berarti ini ketemu objek ini kan? Kemudian saya set di sini. Set previous titik set previous ini. Nah, set previous kemudian saya dapatkan lagi dari mana? Dari antrian. Antrian get node by key 4444 titik get previous. Bingung nggak ini kalau gini? Agak bingung sih Pak. Tapi nangkep maksudnya. Gini, apa ya? Bentar ya. Ini tekniknya coba Anda perhatikan pakai ini. Mana ini ya? Oh, ini. Perhatikan di video ya, di video saya ini. Ya. Sekarang ini kan ada jajar bolpen 3 ya, apa? Ini ya. Ini 3. Kelihatan nggak? Susah ya. Susah. Nah, pakai ini aja. Nah, ini saya pasang ya. Saya gambar 3 bentuk dari, saya buat node ya. Node-nya kotak ini aja. Node 1, node 2, node 3. Yang mau dihapus yang ini. Ini mau dihapus ya. Ini mau dihapus. Ya. Ini tadi key-nya key 4444. Ini ya. Sebenarnya pekerjaannya itu adalah yang ini awalnya ke sini, saya pindah ke sini kan? Tahu maksudnya ya? Ya? Paham ya? Jadi ini kan diloncati toh. Nah, bagaimana saya mendapatkan objek ini dari key ini? Ya, berarti teknik pertama 1, dicari dulu ini kan? Paham nggak? Dicari dulu ini. Dengan menggunakan apa? Antrian. Di dalam antrian, di antrian tadi yang ini ya, panjang ini ya, semua ya kan, tercatat lariknya ya. Titik get node by key, key-nya masukkan 4444. Betul, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah ini, ketemunya ini. Betul kan?
Ya, Iya, Pak. pahami ya. Yang kedua, kalau sudah ketemu ini, kalau saya titik lagi, saya dapatkan get pref. Ini dapatnya apa? Dapatnya ini. Karena previousnya adalah ini. Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Kemudian saya titik lagi di sini, titik lagi. Yang saya ubah apanya? Ininya. Ini apa? Berarti set Set next. set next. Ya kan? Nextnya ini kan enggak tahu, tak? Ini kan objek ya. Jadi saya cari ini sekarang. Set next apa? Ini kan yang dicari. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang nyari ini mulai diulang lagi di sini. Ini tadi ya, diulang lagi. Nyarinya dari antrian get node by key 4444 get next. Maksudnya nextnya ini kan ini. Paham maksudnya? Oh iya, Pak, paham, Pak. Nah, masukkan ini berarti ini langsung satu perintah panjang ini. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ini yang disebut dengan deklaratif. Nah, sebenarnya Anda harus sudah mulai belajar deklaratif karena apa? Orang-orang di luar itu nggak mau ribet dengan algoritma. Jadi mereka menggunakan teknik deklaratif yang sifatnya pragmatis ya. Bahasa-bahasa program sekarang itu seperti itu, pragmatis. Functional programming gitu. Jadi daripada nanti kan yang ini yang Anda dapatkan di materi ini, materinya hilang ya. Di materi ini Anda buat latihan di mana? Praktikum ya. Tapi saya berikan yang lain. Kalau ini kan berarti kan algoritmanya Anda buat sendiri di sini satu-satu. Temporary dulu, kemudian ini. Kalau ini kan nggak langsung satu perintah gitu kan? Satu perintah Anda nggak buat lagi gitu ya. Ini hapus node tertentu. Kalau hapus belakang kan gampang, hapus depan kan gampang ya. Lanjutnya apa ini? Penghapusan sudah, tinggal set nol ya. Hapus node depan mudah. Nah, akhirnya kan begini tuh, akan jadi lama gitu ya. Kalau yang seperti tadi lebih cepat. First ini mudah juga. 8 sudah terhapus. Hapus node belakang, hapus node depan. Last itu berarti Anda cari yang nol ya. Jadi Anda tetap menggunakan for karena ini kan nanti panjang ya. Jadi kalau Anda menggunakan panjang, Anda bisa ini get node by key gitu ya. Kalau misalkan ini mendapatkan yang ujung bagaimana gitu. Yang ujung berarti get a node for ya, misalnya mendapatkan ujung antrian misalnya gini ya. Ya, misalkan mendapatkan public node get node terujung misalnya ini ya, paling apa nyebutnya, terserah Anda itu antriannya itu dianggap ekor atau apa gitu ya. Maka programnya adalah for node node dapatkan node dari antrian gini ya. Antriannya kan ini list toh. Antriannya ya, dapatkan node dari antrian, kemudian return kasih if ya. If cari node yang get next-nya itu sama dengan equal nul, ya kan? Mana yang next-nya itu nul, itu pasti ujungnya, ya. Angka tinggal return a node, ya. Nah ini pasti ketemu. Kalau nggak ketemu ya berarti nggak punya, berarti larinya salah ya. Return nul. Ini kalau nggak ketemu. Jadi ini pasti ketemu. Ya. Karena yang nextnya nul itu pasti ujung. Anda boleh kasih nama kepala atau apa, tapi yang penting cara mencarinya yang menggunakan ini. For node
di dalam node. Jadi nanti di scanning satu-satu ya. Kemudian Anda tinggal berikan get next-nya adalah 0, maka kembalinya 0 gitu ya. Itu tekniknya. Jadi antrian yang ada di sini nanti Anda bisa gunakan dia sebagai antrian, bisa stack ya, tumpukan ya. Nah, jadi ini ya, kalau misalnya Anda membuat program antrian di rumah sakit misalkan begitu ya. Nah, kan ada nomornya kan gitu ya. Nomornya itu sebagai key gitu ya misalkan, atau value boleh ya. Oke. Ini berarti last ya. Ini kronologisnya ya, Anda ikuti ya. Nanti di praktikum diajarkan ini. Saya nggak ngikuti yang di praktikum yang real karena sudah imperatif ya. Mudah saya berikan yang deklaratif saja. Habis ya ini ya. Sampai 69 ya. Kalau imperatif jadinya begini. Karena kita tidak mengeksplor atau tidak mengekspos kemampuan bahasa. Kalau kita ekspos kemampuan bahasa, maka lebih mudah lagi ya. Kenapa lebih mudah? Anda boleh menggunakan linked list, ya, linked list, nah, linked list Java, kemudian fungsikan sebagai antrian queue gini. Nah, di sini akan Anda dapatkan a stack atau a queue. Ini sebagai tumpukan atau sebagai queue ya. Nah, kalau mau ambil sebenarnya queue interface in Java. Ini contoh ya. Ini sudah ada sebenarnya, berarti queue itu sudah ada. Jadi DQ ini kebalikannya antrian. Jadi ini antrian. Memang disediakan kelas namanya linked list atau array DQ gitu ya. Jadi kalau menggunakan ini ya Anda nggak perlu bikin sendiri. Ya ini contoh-contohnya program ya. Q example, Q integer gitu ya. Jadi ini contoh ya. Jadi saya berharap Anda bisa dinamis belajarnya ya. Belajarnya bisa dinamis. Nah ini tinggal gini kan, add gitu ya. Nanti ini fungsinya size sudah ada, get pick sudah ada, remove ada. Jadi ini sudah lebih mudah lagi. Jadi Anda tidak perlu membuat ya. Seperti sorting ya, Anda tinggal perintahnya gini, array sort, urut ya, reverse string. Nah ini semua karena ini kita harus bisa mengeksplor dari kemampuan bahasa. Karena tidak mungkin Anda nanti menggunakan algoritma semua sendiri ya. Nanti nggak jadi-jadi. Baik, ada yang ditanyakan? Saya belum koreksi ini ya, yang tugas kemarin ya. Tapi Anda berusaha buat aja dulu ya. Nanti saya lihat ya. Nanti juga buat untuk tugas tambahan untuk nilai dari ini ya. Single linked list. Oke, single list penambahan antrian add back 12. Add front 13, 14, cetak semua mana ini. List print hasilnya ya sama ya. Anda sudah bisa ya menggunakan C atau Java sama saja ya. Nah, Anda pakai pointer gini ya. Kalau di Java nggak perlu pakai bintang gitu ya. Nggak apa-apa, udah sangat bagus ya Anda gunakan salah satu, jadi Anda dapat dua ilmu atau dari sisi yang lain, jadi belajarnya lebih komplit ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya silakan. Muhammad Ananta ya. Ya. Pak, izin tanya Pak. Kalau misal menghapus gitu Pak ya di
Ya, silakan. Tadi terputus ya. Baterainya habis. Nah, ini sudah saya cas ya. Silakan Ananta tadi. Ya, Pak. Misalkan kita sudah hapus. Kok kurang jelas ya suaranya? Halo, halo. Halo. Apakah sudah terdengar, Pak? Nah, ini sudah jelas ya. Misalkan kita itu mau menghapus gitu Pak ya, not 2 sama not 4 gitu Pak. Tapi angkanya itu sama gitu Pak. Apa hapusnya satu-satu apa bisa langsung bersamaan gitu? Satu-satu ya, nggak bisa bersamaan. Ya. Karena hapus itu ada satu ya. Kalau di bahasa program kan ada remove itu ya. Sebenarnya remove satu. Ya. Karena apa? Karena angkanya sama itu nggak pengaruh ya, sama ya. Yang penting key-nya. Jadi satu node itu boleh datanya sama. Oh, ini belum saya share ya. Jadi data itu boleh sama, tapi key tidak boleh sama. Bisa dimengerti maksudnya? Bentar. Jadi dalam satu node data boleh sama. Ya, nggak bisa jalan lagi ininya, pennya. Ini saya gambarnya pakai ini aja. Jadi satu node ini, misalkan ini ya, satu node. Ini datanya sama boleh ya, tapi key-nya nggak boleh sama. Misalkan datanya ini 10, misalnya ini ya, 10, ini juga 10, datanya sama. Tapi kalau hapus, lebih baik memang satu-satu. Ini dihapus dulu, ini baru dihapus dulu berikutnya, gitu ya. Nah, karena kalau sebenarnya kalau Anda misalkan mau menghapus barengan juga bisa. Yang dihapus itu kan key-nya ini, ya kan? Hapus itu selalu mencari key tertentu karena dia harus merujuk pada node mana yang akan dihapus, gitu ya. Ya, misalkan node key dengan key sekian, maka disarankan setiap node itu ada key-nya, ada ID-nya, supaya ID ini kan tidak boleh sama. Value-nya boleh sama, objeknya boleh sama, tetapi key tidak boleh sama, gitu ya. Bisa dimengerti? Iya Pak. Ya, itu sama ya. Jadi ada banyak teknik ya, karena bahasa program itu art ya. Nah, di sini sebenarnya poinnya adalah Anda memahami apa yang disebut dengan collection. Ya, collection. Karena collection itu nanti banyak diterapkan di aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan basis data. Ya. Jadi basis data atau database itu kalau disimpan di server ataupun jadi file, itu namanya database. Tapi kalau sudah beroperasional dalam satu aplikasi, dia harus disimpan di dalam collection. Bisa mengerti maksudnya? Ada insert, ada delete. Nah, jadi justru malah nanti semua aplikasi supaya mempercepat prosesnya itu tidak langsung dihubungkan dengan database, tapi dihubungkan dengan collection terlebih dahulu. Maka ada istilah yang namanya ini ORM, gini ya, ORM. Jadi Object Relational Mapping. Jadi konsep ORM di sini adalah memetakan ya, memetakan semua yang ada di database itu ke dalam objek. Nah, yang kita pelajari collection itu adalah ini ya. Nah, saya beri contoh ini ya. Database dihubungkan dengan ORM, dihubungkan dengan Python misalnya ini ya. Database dihubungkan dengan C misalkan, C++ misalnya gitu. Ya ada lagi nanti database, nah, ini Python ya dengan C ya. Nah, ini kalau pakai Java. Jadi objek. Di C tadi juga ada kan? Sama ya.
Jadi objek relational mapping. Jadi ini teknik nanti yang digunakan untuk sebagai otomasi. Bahkan nanti bahkan bukan nanti ya, sekarang ya. Sekarang itu sudah membuat bahasa, membuat database tidak perlu menggunakan query. Ya, jadi tidak perlu menggunakan query lagi, tapi bisa langsung otomatis Anda buat gini ya. Anda buat gini, yang seperti tadi ini, antrian ini ya, misalkan mahasiswa gini, yang punya ID ada name, ini otomatis nanti akan jadi database, ya. ID atau name otomatis akan jadi database, dan database-nya otomatis akan dibuat sendiri tabelnya. Jadi ada tabel namanya tabel mahasiswa. Itu teknologi bahasa program. Jadi Anda sudah betul ya belajarnya, dan belajarnya jangan terpaku pada bahasa karena sama saja. Ya, yang penting Anda pahami konsepnya ini. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ini Anda SI ya? SI ya? Jadi sama SI apa? Tekom, Pak. Oh, Tekom. Ya. Tekom ataupun SI atau apa, mahasiswa IT harus menguasai semua bahasa ya. Bahasa program karena sama saja gitu. Dan sebenarnya menjadi programmer itu kan tidak perlu ini ya, nggak perlu harus nunggu kuliah sampai 4 tahun ya. Anda bisa persingkat dengan cara apa? Karena sebenarnya kita ini kan banyak di teknologi ya. Jadi teknologi itu teknologi sekarang itu sudah sangat cepat ya. Bahkan ada beberapa yang harus dihilangkan gitu ya. Oh, belajar misalkan seperti array cukup diketahui, selanjutnya nggak digunakan lagi gitu ya. Belajar harus ada penggantinya, teknologi yang terbaru apa yang Anda gunakan, Anda terapkan seperti itu. Saya belajar mobile apakah perlu? Misalkan itu ya. Sebenarnya teknologi sekarang, misalkan Anda menguasai Java, Anda menguasai Android ya, atau iOS ya. Itu sekarang misalnya Anda belajar satu bahasa, maka langsung bisa dikonvert ke dalam mobile. Jadi misalkan satu bahasa Anda kuasai, otomatis jadi aplikasi mobile atau iOS, yaitu yang namanya native ya, istilah native ini. Native. Ya ini ya. Native misalkan native Android, native JavaScript misalnya. Nah, ini native JavaScript. Ada project yang namanya Gluon misalnya, Gluon project ini. Jadi ada bahasa program yang sifatnya sekarang misalkan Fadin. Ini teknologi yang saat sekarang ya. Jadi misalkan Anda gunakan Java, otomatis dia akan jadi mobile. Java bisa jadi ini ya, bahasa programnya satu tapi bisa langsung bisa banyak. Kalau misalkan menggunakan Fadin ini membuat seperti ini nggak perlu ya. Web apps development from Java, web. Nah, jadi dia nggak perlu belajar, misalnya belajarnya HTML atau CSS itu dihilangkan. Nanti sudah otomatis tanpa desain, tanpa apa ya, bahasanya gini ya, langsung hasilnya gini ya. Nah, Anda buatnya buat starter ya, misalnya starter ya, Fadin starter gitu ya. Ini contoh-contoh bahasa program yang saat ini ya, starter gitu ya. Start Fadin misalkan ini ya, Fadin quick start Fadin ini. Ini otomatis langsung jadi. Lalu yang paling penting bagaimana? Yang paling penting Anda menguasai bisnis prosesnya. Nah, ini sudah jadi kayak gini ya.
Nah, Anda tinggal nambah-nambahin gitu. Nambahin. Ini setting view apa saja. Tinggal Anda tambahin. Ya, ini contoh-contoh ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah ya.